Pemirsa, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali. Di lokasi lain, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya, keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga pun terganggu. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof. Fir, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Selamat sore Rana, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda bersama Pak Gubernur pada sore ini. Langsung saja apa yang sudah dikerjakan. Kita akan membahas dua tema hari ini. Saya mau fokus dulu ke Pulau Gadung, setelah itu kita akan ke Koja. Ada layangan yang putus begitu ya. Sehingga banyak di pohon-pohon mengurangi keindahan. Prof, yang pertama kita bahas dulu soal yang Pulau Gadung, apa saja yang sudah dikerjakan hingga kini? Oke, kembali lagi bahwa perlu saya jelaskan bahwa Kalisunter tersebut kan kewenangannya ada di pemerintah pusat, yaitu di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Ya. Kejadian ambles tanggal 8 Maret, kemudian disusul dengan tanggal 14 Maret, kemudian 23 Maret Jalan Cinta. Itu memang kemudian sudah kita laporkan kepada Kementerian PU, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena kewenangan ada di mereka. Dan sepertinya Kementerian PU lagi struggle dengan efisiensi anggaran, sehingga memang prosesnya sampai hari ini belum juga ada upaya untuk perbaikan. Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Kadis SDA dan tentunya atas izin Pak Gubernur, kita akan mengambil alih, sebetulnya bukan mengambil alih, kita akan mencoba memperbaiki karena bagaimanapun juga walaupun kewenangannya ada di Kementerian PU, tetapi kan ini warga masyarakat DKI sendiri, kita akan mulai bulan depan akan segera kita kerjakan. Dan Dinas SDA sedang menyiapkan anggaran karena membutuhkan anggaran yang signifikan untuk perbaikan ini. Begitu Rano. Sembari menunggu anggaran yang akan cair begitu ya Prof. Apa yang dikerjakan dalam waktu dekat karena ini kan sempat membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melintas di sana, harus memutar arah. Ya. Untuk sementara memang tidak boleh dipakai untuk kendaraan roda 4 karena bebannya memang tidak akan kuat memikul tadi, sehingga terpaksa tadi warga terpaksa memutar jalan alternatif untuk menghindari kemungkinan yang tidak kita harapkan, misalkan amblas lebih jauh lagi, beban yang di atasnya itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana pergerakan tanah di bawah. Dan Dinas SDA Kementerian PU sebetulnya paralel sudah memesan seat pile yang akan kita gunakan untuk menturap bantaran tadi, sehingga kita berharap bulan depan itu sudah ditandatangani kontraknya sehingga bisa dilaksanakan, dan berharap kira-kira sebulan 2 bulan paling lambat warga insya Allah udah bisa menikmati kembali akses di Jalan Cinta tersebut, Rano. Baik, semoga ini ada kesabaran dari warga sekitar ya. Kita harapkan kesabaran itu warga sekitar. Dan juga kalau melihatnya Prof, ini kan tentunya berdampak terhadap gangguan utilitas bawah tanah ya. Apakah juga akan mengganggu pipa air, saluran drainase atau jaringan lainnya yang menyebabkan kejadian ini terjadi? Ya, tentunya dampak yang ditimbulkan juga akan kemana-mana. Saluran drainase, pipa air minum, dan itu juga sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait, misalkan juga terkait dengan pipa air minum dengan Pamjaya. Kebetulan drainase di bawah dinas SDA, mereka sudah melakukan pengamatan di lapangan, pengukuran, sehingga sudah keluar hitungan-hitungan kira-kira berapa budget yang dibutuhkan untuk kita segera membenahi jalan yang amblas ini, dan persiapan kontraknya juga sedang disiapkan oleh Dinas SDA, dan anggarannya juga cukup signifikan, kira-kira hampir 5 miliar sendiri, dan insya Allah DKI akan siap untuk mengerjakannya, tentunya tadi on behalf dari Kementerian Pusat, Kementerian PU di pemerintah pusat, Rano. Ya, sembari diperbaiki, apakah juga berdampak pada pengerjaan proyek infrastruktur lainnya di sekitar lokasi, Prof? Tentunya akan banyak sedikit pasti akan terdampak, tapi kita berusaha meminimalisasi sehingga tidak terjadi pengaruh yang sangat signifikan. Dinas SDA sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tentunya Bina Marga, sehingga ketika ini dikerjakan nanti, ya dampak
aktivitas masyarakat tidak terganggu sangat berat. Dan Dinas SDA akan berusaha untuk mengerjakannya dengan kualitas konstruksi yang aman tentunya. Dan kedua adalah dengan ketepatan waktu yang kita harapkan mudah-mudahan ya tadi tidak ada longsoran susulan. Kedua adalah tidak ada curah hujan yang ekstrim yang akan mempengaruhi kecepatan kerja di lapangan. Tapi kita yakin sekali dengan kesiapan dari teman-teman di SDA ini akan bisa kita kerjakan mulai bulan depan, Ranov. Baik. Jadi mohon warga bersabar ya, dan juga mohon pengertian dari masyarakat sekitarnya, dan juga teman-teman di Kementerian PU juga mohon juga memahami bahwa langkah darurat ini diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pertama menghindari kejadian lebih parah lagi. Kedua adalah jangan sampai masyarakat terdampak cukup lama dengan gangguan akses lalu lintas di lokasi yang turun tanahnya tadi. Prof Fir, sebelum beralih kita ke Koja, saya juga penasaran ini penyebab utamanya apa? Karena ada klaim dari warga, jalannya amblas diduga pengerukan di bantaran kali, membuat struktur tanah menjadi labil. Ini pengerukan kali untuk menghindari banjir di sekitar lokasi atau bagaimana? Apa yang dilakukan sejauh ini? Jadi memang pengerukan kali sungai dilakukan sangat masif sekali, terutama pada musim tidak hujan. Jadi kita sekarang merubah pola pendekatan kita. Jadi kali dibersihkan, dikeruk itu ketika musim tidak hujan. Jangan udah musim hujan baru kita keruk ya. Jadi kita memang melakukan secara intensif untuk memperdalam alur sungai tadi sehingga kapasitas alir dan angkutnya juga akan semakin maksimal. Nah, memang kemudian dalam proses pengerukan ini sepertinya dari pengamatan di lapangan oleh tim SDA, seed pile yang digunakan oleh Kementerian PU dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak terlalu dalam sehingga tentu kondisinya strukturnya tidak kuat sehingga tadi menyebabkan bergeraknya tanah di bantaran tadi. Baik, kita bergeser, kita akan putarkan juga gambar terbaru kondisi dari Sunter begitu ya di Koja. Yang terjadi adalah marak atau masifnya bekas layangan yang putus di pohon-pohon mengurangi estetika kota. Ini bagaimana? Apa yang sudah dikerjakan, Prof? Ranov, saya juga koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan yang punya tanggung jawab sebetulnya bagaimana memastikan pohon-pohon yang ada di DKI Jakarta, baik itu dipangkas, kemudian adalah dipastikan tidak ada yang jika angin hujan deras yang kita pernah punya pengalaman tahun lalu roboh sehingga memakan korban. Dan terkait dengan estetika ini tentunya ya Dinas Pertamanan akan segera melakukan aksi di lapangan untuk membersihkan tadi. Terima kasih kepada warga yang telah melaporkan. Tentunya kami juga sangat terbantu ya di staf khusus jika ada masukan dari warga sehingga cepat kami address dan kami juga minta segera mungkin ditangani. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini akan bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sudah ada laporan sejauh ini korban yang ditimbulkan karena ada pengakuan warga, Prof. Warga yang melintas dengan sepeda motor terjerat benang layangan. Ini apakah ada yang luka-luka mungkin sejauh ini? Ya, yang dilaporkan kami juga ada, memang ada yang kena benang tadi jatuh, kemudian ada yang luka. Tentunya ini juga suatu keperhatian kita bersama. Seharusnya masyarakat yang hobi layangan juga memahami bahwa tadi gangguan kenyamanan, keamanan kepada warga lain tentunya kita harus perhatikan. Ya, jadi kalau ada benang lalu kita putus, kita gunting sehingga tidak menimbulkan potensi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lain gitu kan. Jadi kita akan coba kejar ke sana nanti. Ya, terakhir apakah mungkin sudah dikerjakan juga secara humanis kepada warga sekitar agar tetap menjaga ketertiban ketika anak-anak mereka bermain layangan? Karena kan kalau musim liburan tentu mereka bingung mau main apa. Salah satu yang hobi dilakukan adalah hobi bermain layangan begitu ya, Prof. Ada mungkin koordinasi dengan RT RW setempat agar memitigasi hal yang terjadi? Ya, saya juga udah komunikasi dengan wali kota, kemudian juga minta camat, lurah juga tadi persuasif komunikasi dengan warga untuk memastikan bahwa tadi pendekatan kita adalah humanis sekali dan juga membangun pengertian dan kesadaran bersama dari warga tadi bahwa ya ruang publik itu milik kita bersama, kita jaga bersama.
Ya tentunya Pemprov DKI Jakarta mau sebanyak apapun aparatnya, tetap ya kita butuh dukungan, kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat, Rano. Baik, tentu Pemprov sudah menyiapkan segala upaya ya untuk menjaga ketertiban masyarakat ketika musim libur sekolah, dan juga tadi juga dikerjakan upaya cepat sembari anggarannya akan dipersiapkan ya untuk jalan amblas yang ada di Pulau Gadung. Terima kasih upayanya Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bersama Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.